Jadi gini teman-teman, ini saya dapat cerita impor dari teman saya yang ada di Bandung. Gara-gara dia habis makan iga dan menjual iganya ini ngocol banget gitu kalau cerita. Ya sering cerita-cerita lucu, ngebanyol, kadang juga cerita-cerita horor. Nah pas cerita horor, teman saya ini mendengarkan dengan seksama dan mencoba untuk bertanya lebih lanjut soal pengalaman horor yang dimiliki oleh penjual iga bakar ini ya. Buat warga Bandung atau Cablaka Mania Chapter Bandung bisa dicoba. Ini ada di Jalan Calaprang bernama Iga Bakar Agung Jagal ya. Di Calaprang deket imigrasi, depan imigrasi gitulah. Di Jalan Suci apa ya? Kalian bisa coba di situ untuk warga Bandung, oke? Seperti apa ceritanya? Teman saya udah meminta izin langsung oleh Om Agung. Udah meminta izin sama Om Agung buat ceritanya dibawakan di sini gitu, dan memang di approve di ACC. Jadi saya akan membacakan cerita dari Om Agung soal pendakian di gunung paling indah ya. Gunung yang katanya Om Agung ini paling indah di Jawa Barat, yang mana ini ada di Ciamis. Jadi seperti apa ceritanya? Inilah dia pendakian Gunung Ciamis. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, ke cerita pendakian Gunung Ciamis, Om Agung ini memang orangnya suka berpetualang gitu, suka hiking, suka wisata alam, dan pokoknya orangnya pencinta alam banget gitulah ya. Ke curug, ke gunung, mendaki, dan lain sebagainya. Sampai suatu hari ibunya temennya Om Agung, atau kita sebut saja namanya Ibu si Akang ya, karena temannya Agung ini namanya Akang, itu nelpon Om Agung. Dia cerita sambil nangis-nangis gitu kan. Ternyata anaknya ini si Akang itu tuh nggak pulang-pulang berhari-hari dan meminta bantuan ke Om Agung untuk mencarikannya, yang ternyata si Akang ini sedang pergi ke goa untuk melakukan ritual pesugihan di gua ya. Om Agung melihat sendiri gitu dan mendengar kesaksian dari ibunya si Akang ini, langsung lah pergi ke tempat yang dituju, yang mana di cerita waktu pas teman saya makan iga ini dia nggak berani nyebut tempatnya gitulah, dirahasiakan. Singkat cerita, ia pergi ke goa itu sendirian, dan Om Agung ini sesampainya di sana itu melihat sendiri Akang ini duduk bersila dan tangannya ini berpose seperti selamat Idul Fitri gitulah, pose-pose tangan di atas dada gitu, sedang melakukan ritual pesugihan. Di situ tuh pokoknya udah komplit lah segala macam sesajennya, dupanya, kemenyannya, dan ada lilin untuk pencahayaannya gitu ya. Ia melihat suatu keanehan yang baru pertama kali ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Keanehan apa itu? Bagaimana nggak aneh teman-teman? Karena ia melihat ada kardus kosong yang entah dari mana datangnya, tiba-tiba tuh penuh isi uang sampai meluber. Karena Om Agung ini emang jahil ya, baong bener gitu ya orangnya ya. Ia ini menyadarkan si Akang dengan cara dikencingin biar sadar. Seketika uangnya tadi banyak itu menghilang dan kardusnya itu meledak. Terus si Akangnya ini sadar dari ritual. Ia langsung melihat siapa yang mengencinginya ini. Si Akang marah gitu kan. "Sialan kamu, Gung." Agung langsung balik marah. "Balik kamu, cepat tobat," gitu kata Om Agung. Ribut mereka di dalam gua. Akhirnya mereka berantem. Mereka di tempat pesugihan tuh berantem gitu, sampai si Akang ini ditonjok berkali-kali sampai giginya ompong dan sampai nggak bisa jalan. Om Agung menang dalam berantem itu dan membawa pulang si Akang yang babak belur dan cedera parah. Sampainya di rumah si Akang, Om Agung bilang gitu kan, "Bu, ini anak ibu udah saya bawa pulang. Maaf ya Bu, agak lecet sedikit," gitu kata Om Agung.
Nggak apa-apa nak, nggak apa-apa, makasih ya nak, Agung, makasih. Yang penting anak saya pulang gitu, kata ibunya si Akang. Ya alhamdulillah, seminggu ke depan ditransfer Om Agung 17 juta. Dan setelah beberapa bulan, si Akang ini main ke rumahnya Om Agung. Ia datang dan meminta maaf, lalu mereka saling memaafkan. Si Akang alhamdulillah udah tobat. Sampailah Om Agung ini bercerita ke cerita kedua sama kawannya ya. Jadi mereka bertiga, Om Agung, Cecep sama si Asep, ini nih naik gunung gitu ya, mendaki gunung. Nah, di Kabupaten Ciamis seperti yang saya bilang tadi di awal cerita. Sebelum naik ke atas, penjaga pintu masuk itu bilang ke rombongan agar jaga sopan santun dan ulah sompral, atau jangan sompral, jangan nggak sopan gitu lah ya, jangan selengean di sana gitu. Akhirnya naiklah, lancar tuh, pemandangannya bagus, luar biasa. Itu katanya Om Agung adalah gunung yang pemandangannya paling cantik banget se-Jawa Barat gitu. Saya juga penasaran, saya kan nggak pernah naik gunung karena takut ya. Tapi saya penasaran gitu loh, ya mudah-mudahan sih someday bisa lah ya. Om Agung bilang, seumur-umur saya naik gunung, itu pemandangan paling indah yang ada di Jawa Barat, katanya Om Agung. Namun pas turunnya, pas mau pulang, kok hujan tuh terus menerus. Hujan badai lah, gede hujannya sama disertai petir gitu. Di situ juga Om Agung melihat ada sosok tinggi besar bertanduk panjang, tanduk satu di dahinya. Namun anehnya nih, sosok ini di badannya itu, di bagian depan tuh ada kaki satu, tumbuh kaki gitu loh, tingginya 3 meter apa, katanya gitu. Sangat serem. Saya bayanginnya juga, buset, ini genderuwo bukan, jin kali ya, saya tahu siluman gitu. Nah, akhirnya karena cuaca, mereka ini ngecamp dan bikin api unggun ya. Namun usaha untuk bikin api unggun ini juga sangat sulit karena mereka ngecamp di dekat saung gitu ya. Bikin api unggun di sana dipadamin sama hujan, bikin lagi dipadamin sama hujan gitu terus. Karena sadar akan keanehan yang terjadi, akhirnya Om Agung tuh tanya ke teman-temannya, ke Cecep sama si Asep gitu kan. Cep, ini kalian ngapain tadi? Kalian bikin aneh-aneh apa gitu loh? Ada yang aneh-aneh nggak kalian kelakuannya ya? Si Cecep ngomong, Gung, hampura atuh Gung, maaf Gung, aku sengaja nendang batu nisan tadi pas mendaki. Karena waktu pas mendaki itu katanya mereka lewat pemakaman ya. Agung marah Om Agung ini. Aduh goblok, bahaya ini mah bakal ada bencana ini, seru Om Agung dengan nada yang sangat khawatir gitu. Malam pun tiba dan timnya Om Agung ini mulai tertidur. Namun mereka terganggu dengan suara cekikikan perempuan yang terus-menerus datang gitu loh. Sepertinya tidak dari satu perempuan melainkan banyak. Saling saut-sautan cekikikan itu. Nah, pas Om Agung keluar dari tenda, ia kaget bukan main. Karena ada kuntilanak jumlahnya 100. Dan warnanya ini merah semua kuntilanaknya. Bangun kalian, lihat di luar banyak kunti. Teman-temannya lihat dan yang menakutkannya, kuntinya itu emang bener-bener kayak film Jelangkung 1 gitu loh. Itu kuntinya merah gitu. Serem lah. Om Agung merasa itu semalaman, ternyata kata warga itu udah 6 hari lamanya proses itu loh, kejadian itu. Sampai warga mengira nih mereka udah pada meninggal. Mereka bertiga ini kemah di dekat saung ya. Waktu itu Om Agung tuh mau ngambil air ke bawah, turun ke bawah tuh kan ada sungai kecil gitu. Tapi pas sudah mau turun gitu kan, mau ngambil air, Om Agungnya ini kepleset.
Pas ia mau narik kaki kok berat, ternyata yang membuat ia kepleset itu adalah ada cewek megang kakinya, teman-teman. Jadi bukan kesandung, melainkan ia jatuh karena kakinya dipegang Kunti. Sampai di atas Om Agung gitu kan, cerita ke teman-temannya, "Aduh, aku kepleset, aku dipegang Kunti kakinya. Waktu pas aku mau lari, aku dijambak sampai jatuh ke belakang gitu." Sampai di atas gitu Om Agung baca Yasin, tapi temennya yang Cecep ini sedari tadi tuh masih minta maaf mulu. "Hei, minta maaf mulu, berdoa goblok," kata Om Agung yang sangat marah. Berdoa selesai masih ada doa lagi, sambil merem masih ada lagi doa, merem masih ada lagi. Jadi itu Kuntinya itu datang dari sisi barat sama timur gitu loh, nggak habis-habis, jumlahnya tuh nggak kehitung, ada 100 katanya, dan warna seragamnya Kuntinya, outfitnya ini warnanya merah gitu. Akhirnya pasrahkan mereka, ini kalau di sini terus mereka bisa jadi gila nih. Akhirnya mau nggak mau mereka ini cabut dari camp, nantain tenda, langsung lari lah. Mereka tuh menyusuri sungai sampai di batas kampung. Itu warga ternyata di sana udah pada nungguin gitu, teman-teman. Dikirainnya mereka bertiga ini udah pada meninggal. Kesaksian warga ternyata melihat waktu pas mereka naik ke atas itu, ke gunungnya, ada awan besar yang mengikuti langkah mereka. Selama naik gunung, ya alhamdulillahnya Om Agung selamat, meskipun Om Agung ini ngerasa naik gunungnya tuh seharian, ternyata udah 6 hari dan masih hidup, masih selamat sampai sekarang gitu. Masih banyak lagi sebenarnya ceritanya Om Agung, cuman waktu pas teman saya makan iga di situ, Om Agung baru menceritakan 2 cerita itu ya. Jadi buat yang penasaran gimana saya enak apa sih iga bakar Agung Jagal, langsung aja ke Jalan Suci ya, di Jalaprang itu, depan kantor imigrasi. Namun yang perlu diingat, beliau tidak buka setiap hari. Ya emang pedagangnya lucu banget ya. Dan ternyata saya baru ingat kalau Om Agung ini pernah masuk YouTube di Boring Bokirnya Uus, di channel YouTube-nya Bang Uus Kamu Kita. Itu dia pernah masuk pas lagi Boring Bokir ini main ya, visitasi ke Bandung dalam rangka kulineran gitu ya, mereka main ke sana gitu ya. Videonya bisa dicek aja, Boring Bokir versi season 2 gitu. Lagi main ke Bandung itu pasti ada videonya dan ceritanya. Om Agung juga ada di situ dibawakan ya. Saya Rizya ARS dari Belaka Suta Podcast. Wassalamualaikum. Terima kasih. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.